Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita puasa pada tahun Hijriah 1441. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini menjadi ajang kita untuk memperbanyak amal dan bekal untuk menuju kehidupan berikutnya. Karena bagaimanapun hidup kita sesungguhnya tidak akan bertahan lama di dunia, dan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Artinya kehidupan kita hanya untuk mempersiapkan diri pada kehidupan berikutnya. Maka oleh sebab itu kita mesti harus banyak belajar, banyak mendengar nasihat, sehingga apa-apa yang perlu kita persiapkan memang bisa kita manfaatkan. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang dimana semua amal dilipat gandakan. Kalau misalnya kita sholat sunnah pahalanya 1 di bulan biasa, maka pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita pada kajian ini melanjutkan nasihat-nasihat yang kita sadur dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh seorang ulama besar dari Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Yaitu kita masuk pada maqalah yang ketiga, di mana di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yaqulul muallif wal maqalatu tsalisatu, dan adapun maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, diambil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata, man dakhalal qabra, sesiapa orang yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa ada perbekalan, ay minal amali soleh, artinya perbekalan yang dibawa dari amal-amal soleh, faka'annama rakiba al-bahra bila safinah, maka seolah-olah orang tersebut mengendarai sesuatu di atas laut tapi tanpa sampan. Dia mengapung di atas laut tanpa sampan. Artinya apa? Ay fayughriqu gharqan, maka orang itu akan betul-betul tenggelam, la khalasalah, tidak ada keselamatan baginya. Saudara-saudara, ini adalah peringatan kepada kita bahwa kehidupan kita setelah alam dunia, kita akan masuk ke namanya alam barzakh, yaitu alam kubur, di mana di sana yang akan kita siapkan, yang akan kita bawa adalah apa yang kita siapkan di dunia. Kehidupan kita ini, ya, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah ladang yang dimana kita menanam dan bekerja untuk kita bawa pada kehidupan berikutnya, atau yang kita sebut pada alam barzakh sebagai awal untuk kita masuk ke alam akhirat. Nah, bila dalam alam barzakh saja kita tidak memiliki perbekalan, maka bagaimana mungkin kita akan selamat pada kehidupan berikutnya? Bagaimana kita akan selamat pada yaumul ba'ats, hari perbangkitan? Bagaimana kita akan selamat pada yaumul hisab, pada hari perhitungan? Bagaimana kemudian kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu apa yang kita amalkan di dunia inilah yang akan kita bawa ke sana. Maka oleh sebab itu bulan Ramadan ini adalah ajang kita untuk memperbaiki diri, bermuhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa lahu minal ajr illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Artinya puasanya tidak digunakan sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Tidak ada seorang mayat pun di alam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Seandainya orang-orang yang sudah meninggal yang ada di alam kubur bisa berbicara kepada kita, mereka akan berteriak, merintih, menangis, menyesal karena kehidupan di dunia tidak dimanfaatkan dengan baik. Kenapa demikian? Kita bisa mengambil misalnya dalam salah satu ayat Al-Quran, kita jadikan informasi ini sebagai pegangan kita dalam kehidupan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebelum mati saja orang-orang sudah mulai menyesal.
Seandainya kita diberikan waktu, itu katanya dalam ayat itu Allah sampaikan informasi kepada kita. Seandainya ya Allah engkau berikan kami, undurkan sedikit saja waktu saya untuk mati, fasaddaqa, maka aku akan memperbanyak sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang-orang yang baik. Jadi penyesalan terbesar. Kenapa ini? Karena ini nanti akan kita bahas sebagai bagian dari zat, perbekalan kita ke alam mahsyar itu apa. Nah, ada dua yang sangat dia menyesal. Mungkin selama dia hidup dia pelit, dia kurang berbagi kepada sesama, dia tidak mau memberikan orang, ya kan? Nah, ini akan menjadi penyesalan terbesar bagi dia ketika dia mau meninggal dunia. Yang kedua, ketika perbuatannya hampir secara keseluruhan terkait dengan hal-hal buruk. Bagaimana tidak? Wa aku minas sholihin, dan aku pasti akan menjadi orang soleh. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum ajal kita tiba, marilah sama-sama. Karena ajal ini tidak menghitung waktu, dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kalaulah seandainya kita tahu bahwa kita akan meninggal dalam tanggal sekian, bulan sekian, mungkin kita bisa mempersiapkan diri. Tapi kan kita tidak tahu. Kenapa tidak dikasih tahu? Supaya setiap waktu kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang baik, untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa hadirin rahimakumullah. Jadi siapapun yang masuk ke dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Bagaimana orang tenggelam? Tentu dia berteriak, meminta tolong, tapi tidak ada orang yang akan menolongnya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri? Rasulullah SAW sudah mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa dalam sebuah hadis disampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalasin." Apabila manusia meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus. Salatnya terputus, puasanya terputus, baca Qur'annya terputus, hajinya terputus, semua itu akan terputus. Hanya ada beberapa hal, kata Nabi, illa bisalasin, hanya ada 3 yang tidak akan terputus, yang akan menemaninya senantiasa di alam kubur. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Artinya, makanya tadi di ayat yang kita sampaikan, bahwa salah satu penyesalan ketika dia mau mati adalah dia kurang bersedekah. Fa asaddaqa, maka aku akan memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena ini sedekah yang akan menemani dia nanti di alam kubur. Ini sedekah yang akan membawa kemanfaatan bagi dia di alam kubur, yang membantu dia dari segala mara bahaya yang ada di alam kubur, dari segala siksaan yang ada di alam kubur. Ya karena dia kurang bersedekah, kurang memberi, sehingga ini yang membuat dia menyesal. Maka oleh sebab itu baginda Rasul mengingatkan kepada kita bahwa sedekah jariyah ini yang tidak akan terputus, senantiasa mengalir ke alam kubur. Bila kita membantu orang membangun masjid misalnya, selama masjid itu dipakai, selama itu pahala akan senantiasa mengalir kepada kita. Maka di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus memperbanyak bersedekah. Jangan sungkan-sungkan, bantu yang tidak mampu, beri orang miskin, beri dia yang mungkin dia manfaatkan untuk amal ibadah dia sehingga mengalir pahalanya kepada kita. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka oleh sebab itu ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita duniawiyah dan untuk kehidupan kita ukhrawiyah. Kalau hanya ilmu tidak ada ukhrawiyahnya, terus bagaimana? Apa? Maka oleh sebab itu kita ini yang punya ilmu, ya kan, harus belajar. Oh, saya tidak punya ilmu, maka harus belajar. Ketika Anda sudah punya ilmu, ajarkan ilmu itu. Karena ilmu yang Anda ajarkan kepada salah seorang, yang dia amalkan kemudian diajarkan lagi, itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Sampai kita di alam kubur pun pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Maka oleh sebab itu penting sekali kita punya ilmu. Persoalannya adalah mau tidak kita belajar ilmu. Kan ini yang jadi problem. Di zaman sekarang belajar ilmu itu sudah tidak sulit lagi. Kita bisa menggunakan media, kita bisa langsung bertanya dengan guru walaupun jarak jauh dan macam-macam sebagainya. Tapi kan persoalan yang terbesar saat ini adalah rasa orang untuk belajar itu yang minim. Orang sudah minim merasa belajar. Apalagi anak-anak kita lihat kalau dia megang handphone misalnya, smartphone-nya, dia lebih banyak belajar atau banyak main game.
Nah, artinya ada kemudahan, tapi ingat di balik kemudahan itu ada sejuta persoalan yang harus kita hadapi bersama-sama. Maka oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri untuk memiliki ilmu, dan ingat, satu ilmu yang kita miliki ajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ajarkan diamalkan oleh mereka, kemudian itu yang akan kita bawa ke alam kubur. Itu yang akan nanti berhenti di alam kubur menemani kita di sana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-waladus salih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa berdoa kepada orang tuanya. Jadi kalau kita sudah punya keluarga, ya kan, kita didik anak kita supaya dia jadi anak yang soleh. Soleh itu artinya baik perilakunya, baik budi pekertinya, baik akhlaknya, dan baik imannya. Itu soleh. Maka oleh sebab itu kita ajarkan dia iman, kita ajarkan dia agama, kita ajarkan dia hidup, sehingga dia menjadi anak yang tidak lupa kepada orang tuanya, yang senantiasa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampunilah dosa ibu bapakku dan sayangilah mereka berdua karena mereka sudah menyayangiku sejak aku dari kecil. Ada kesadaran di dalam dirinya, ada penghormatannya kepada orang tuanya, sehingga doa itu akan senantiasa masuk. Maka kalau ada orang berkata, ada anak yang tidak pernah berdoa untuk orang tuanya, lantas apa yang orang tuanya dapatkan di dalam kubur? Maka oleh sebab itu kita yang ada ini, mari kita sama-sama kita manfaatkan. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita berbakti kepadanya dengan banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah ringankan azab kuburnya. Jadi oleh sebab itu 3 hal zat perbekalan yang harus kita bawa ke alam kubur, yang nanti akan membantu kita untuk selamat ya dari tenggelam, seperti orang yang berada di tengah-tengah laut mau minta tolong ke siapa? Mau minta tolong ke siapa kalau sudah di alam kubur? Ketika sudah ditutup, ya kan, semuanya sudah clear. Tidak ada lagi yang bisa menjawab, tidak ada lagi yang bisa kita sampaikan karena sudah jelas. Orang-orang yang masih hidup tidak mungkin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, oleh sebab itu maka perlu sekali kita mempersiapkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekal dirilah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Nah, bulan Ramadan ini yang sedang kita lalui ini harus kita jadikan sebagai media untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian itu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi diwajibkannya berpuasa adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah zaduna ilal akhirah. Takwa adalah perbekalan diri kita yang akan kita bawa menuju alam akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua bertahan dan istiqamah dalam kebaikan, dan kita menjalani bulan puasa ini kita jadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah. Bila masa-masa sebelum ini kita agak banyak lalai, maka pada bulan puasa ini kita harus maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.